Gempar, Hataib Hizbullah persenjatai 12.000 pejuang di Yordania melawan Israel. Israel ketar-ketir menghadapi pejuang baru. لا نقول أن هذا الأمر سيحصل في أيام قليلة أو أشهر قليلة، ولكن السنوات القليلة المقبلة Faksi perlawanan Irak Hataib Hizbullah mengatakan mereka siap dan telah mempersenjatai rekan-rekannya di Yordania untuk membela saudara-saudara di Palestina. Pengumuman tersebut dibuat oleh Abu Ali Al-Ashkari, seorang pejabat senior di kelompok yang didukung Iran, yang juga merupakan bagian dari koalisi perlawanan Islam di Irak dalam pasukan mobilisasi populer. Perlawanan Islam di Irak telah menyiapkan peralatannya untuk memperlengkapi saudara-saudara kita, mujahidin perlawanan Islam di Yordania, untuk memenuhi kebutuhan 12.000 pejuang dengan senjata ringan dan menengah, peluncur anti lapis baja, rudal taktis, amunisi, dan bertonton bahan peledak, kata Al-Askari di Telegram dilansir Middle East Monitor. Upaya ini bertujuan untuk membentuk kekuatan terpadu untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita mulai dengan gangguan jalur darat menuju entitas Zionis. Yordania terkenal sebagai salah satu negara Arab yang telah membuka jembatan darat ke negara pendudukan untuk melewati blokade Laut Merah yang dilakukan Houthi, menyediakan makanan dan juga barang, meskipun hal itu dibantah oleh pemerintah. Para pengunjuk rasa berkumpul di luar kedutaan besar Israel di Amman sehubungan dengan perang yang sedang berlangsung di Gaza dan menuntut penutupan jalur perdagangan. Komentar Al-Askari juga muncul setelah serangan udara Israel terhadap konsulat Iran di Damaskus yang menghabisi 2 orang senior korps pengawal revolusi Islam. Pembunuhan yang ditargetkan itu terjadi setelah serangan pesawat tak berawak beberapa jam sebelumnya di kota pelabuhan Eilat di Israel Selatan yang diserang oleh pasukan Islam Irak. Semakin banyak pengunjuk rasa berkumpul di depan kedutaan, mereka nampaknya lebih terorganisir dan mengajukan lebih banyak tuntutan, meskipun ada upaya diplomatik yang intens dari Yordania untuk segera mencapai gencatan senjata di Gaza dan memberikan bantuan kepada Palestina. Menurut Asharq Al-Awsat, seorang pejabat keamanan Irak, menolak pengumuman Hataib Hizbullah. Situasi di Irak tidak memungkinkan untuk mempersenjatai kelompok di luar negeri dengan tujuan melakukan aktivitas mencurigakan, kata pejabat tersebut yang tidak mau disebutkan namanya. Irak tidak akan membiarkan pelanggaran kedaulatan negara tetangganya. Dia menambahkan bahwa tidak ada indikasi di lapangan bahwa senjata dapat dikirimkan kepada para pejuang di Yordania. Israel dalam bahaya, kekuatan militer Iran, Yordania, Lebanon, dan Yaman berkoalisi. Kekuatan militer sejumlah negara telah mengalami peningkatan signifikan seiring waktu berjalan. Dari sekian banyak, salah satu yang cukup menarik perhatian adalah kawasan Timur Tengah. Terlepas dari statusnya yang mungkin banyak dianggap sebagai wilayah rentan konflik, Timur Tengah terdiri atas negara-negara dengan militer kuat. Misalnya bisa disebutkan seperti Iran, Lebanon, hingga Yordania. Sebagaimana diketahui, masing-masing di antaranya memiliki kekuatan militer mumpuni yang tak bisa diremehkan. Bahkan Israel mengaku bisa menyerah jika digempur oleh kekuatan dari negara-negara ini. Jumlah tentara, jika 4 negara tersebut berkoalisi,
Kekuatan itu akan mengumpulkan sekitar 790.000 personel aktif. Iran menjadi penyumbang terbesar dengan jumlah 575.000 tentara, sementara sisanya adalah Yaman 45.000, Yordania 90.000 dan Lebanon 80.000. Selain itu, mereka juga memiliki 415.000 tentara cadangan. Iran kembali menjadi penyumbang terbesar dengan 350.000 personel. Ada juga kumpulan pasukan paramiliter yang bisa dihimpun masing-masing negara jika berkoalisi. Jumlahnya bisa menjadi 550.000 personel. Persenjataan darat. Jika berkoalisi, empat ini juga bisa mengumpulkan senjata-senjata canggih berupa tank hingga artileri roket. Misalnya tank, mereka bakal memiliki sekitar 6.120 unit dengan Iran sebagai penyumbang terbesarnya. Mereka juga memiliki lebih dari 100.000 kendaraan lapis baja, tepatnya 128.781. Penyumbang terbesarnya adalah Iran dan Yordania. Selain itu, masih ada 1.135 self-propelled artillery dan 2.548 towed artillery hingga lebih dari 1.000 artileri roket. Persenjataan laut. Pada persenjataan laut, jika berkoalisi mereka bisa memiliki 7 kapal fregat, 5 korvet, dan 19 kapal selam. Kemudian ada juga sekitar 85 kapal patroli dan 4 mine warfare. Lalu, persenjataan udara. Sektor udara, gabungan Iran, Lebanon, Yordania, dan Yaman memiliki 316 pesawat tempur. Kemudian ada juga 36 pesawat penyerang, 110 pesawat angkut, dan 189 pesawat latih. Selain itu masih ada 16 pesawat misi khusus, 378 helikopter, dan 70 helikopter tipe serang. Itulah kekuatan militer negara seperti Iran, Lebanon, Yaman, dan Yordania jika mereka langsung berkoalisi menggempur Israel. Secara keseluruhan, Iran menjadi penyumbang terbesar dari berbagai aspek yang dipilih.